ngetawain apa yang diucapkan oleh presiden. Pengusaha itu kan orang pinter ya, pasti logikanya dan cara berpikirnya itu lebih cepat gitu. Pasti ketawa itu, sambil ditutup mulutnya. Nggak enak kalau kelihatan sama presiden. Hai guys, kita jumpa lagi untuk mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dulu, dulu ya, kalau ada pihak yang menyerang atau menghina Pak Jokowi dan keluarga, misalnya kasus Rocky Gerung yang menyebut bajingan tolol, atau ketika ada yang mengolok-olok Ibu Iriana seakan Ibu Iriana itu mirip ART, reaksi publik seragam ya, kita pasti akan geram dan menghujat balik mereka yang menghina itu. Bahkan ada saja yang melaporkan kasusnya ke kepolisian. Pertama, pastinya karena itu adalah betul-betul merupakan sebuah penghinaan. Kedua, ya karena kita tidak rela dan tidak mau presiden dan ibu negara dihina. Ketiga, karena kita sayang sama Bapak dan Ibu Jokowi. Dan masih banyak alasan lainnya. Alasan yang sifatnya membela Pak Jokowi dan keluarga. Tapi itu dulu, berbeda kondisinya dengan saat sekarang ini, di mana keburukan sudah terungkap, drama sudah ketahuan, dan banyak bocoran beredar di mana-mana tanpa ada sanggahan dari Pak Jokowi sendiri. Yang berani menyanggah kan saat ini hanya Ketua MK Anwar Usman, pamannya Gibran. Sementara dari sisi Pak Jokowi tidak ada bantahan soal kolusi dan nepotisme, soal dinasti politik, dan juga soal 3 periode. Gibran kalau ditanya awak media, paling jawabnya ya lihat saja nanti atau tunggu saja gitu ya. Diamnya atau jawaban-jawaban mengambang seperti itu, saya kira merupakan pertanda bahwa posisi Presiden Jokowi dan keluarga saat ini makin terpojok. Memang ada upaya dari Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi dan menetralisir santernya tuduhan nepotisme, dinasti politik, dan lain-lain itu. Misalnya, dengan mengajak ketiga capres makan siang bareng, dan juga dengan memberikan pengarahan agar para pejabat kepala daerah netral dalam pilpres. Namun, upaya-upaya itu boleh dibilang gagal ya untuk menunjukkan kenetralan atau untuk meredam isu dinasti politik dan cawe-cawe di MK. Karena yang terjadi di lapangan justru bertolak belakang, seperti terjadi pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali, lalu kantor DPC PDIP Kota Pasuruan tiba-tiba saja didatangi oleh aparat kepolisian tanpa ada koordinasi terlebih dahulu, juga ditanya macam-macam, ditanya berapa orang yang ada di DPC itu, yang sering ke kantor DPC berapa orang, sampai rapat di DPC itu pun dipertanyakan seperti apa. Wajar kan? Kalau yang punya kantor PDIP kemudian protes. Caranya kok kayak gini? Di media katanya Presiden Jokowi memerintahkan agar semua aparat itu netral, tapi kenyataan di lapangan kok berbeda. Jadi arahan Pak Jokowi itu sebenarnya apa? Kan jadi gitu pertanyaan kita ya. Segala upaya untuk menunjukkan netralitas itu pun jadi percuma. Kecurigaan publik malah makin berkembang. Sehingga seperti yang tadi saya bilang ya, posisi Pak Jokowi dan keluarga itu sepertinya makin terpojok. Mungkin saking terpojoknya ya, Pak Jokowi ini jadi susah untuk menahan diri, untuk tidak menyentil balik ke arah lawan. Ini memang cara komunikasi Pak Jokowi yang kita kenal ya, dengan simbolisme nggak frontal yang kadang disebut sebagai permainan catur Presiden Jokowi. Kalau dulu seledingan Pak Jokowi itu ampuh untuk menaklukkan para lawan politiknya. Tapi saat ini kondisinya sangat berbeda. Kali ini justru sentilan itu berbalik jadi semacam senjata makan tuan. Saya kira ada pula faktor yang mempengaruhi kepiawaian Pak Jokowi menyentil lawannya, yakni mulai adanya perlawanan dari pihak Ganjar. Sesudah ada pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali, Ganjar memberikan pernyataan yang menuampol telak ke arah Pak Jokowi. Ganjar menyebut bahwa sejumlah warga di Bali tidak mau keluar rumah untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi di sana, sebagai cara mereka bersimpati terhadap pencopotan baliho Ganjar Mahfud itu. Pernyataan ini cukup frontal ya, sangat terarah ke Pak Jokowi. Nuampol banget, tanpa bisa dibalas telak oleh Pak Jokowi.
Di sanalah saya kira muncul pemicu ya di dalam diri Pak Jokowi untuk mencari celah, untuk membalas sentilan dari Pak Ganjar tadi ya. Momen itu muncul ketika Presiden Jokowi bertemu dengan para pengusaha di kawasan IKN. Nah, memang sepertinya ada ketakutan yang muncul di dalam kubu Prabowo Gibran ketika banyak pengusaha yang bergabung dalam tim Ganjar Mahfud ya. Ini didasarkan pada pengalaman Pak Jokowi sendiri dalam Pilpres sebelumnya. Misalnya di Pilpres 2019. Tim ses, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kan dulu dipimpin oleh Erick Thohir, seorang pengusaha. Kemudian disebut bahwa mayoritas pengusaha itu mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Yang namanya pengusaha kan punya jaringan yang luas dan kuat ya, punya anak buah yang banyak, juga bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan program-program kampanye. Jadi kekuatan para pengusaha itu memang sangat menguntungkan bagi capres-cawapres dalam pilpres ya. Oleh sebab itu, baik tim sesnya Pak Ganjar maupun tim sesnya Pak Prabowo itu kan sama-sama dipimpin oleh pengusaha. Di kubu Ganjar ada Arsyad Rashid, sedangkan di kubu Prabowo ada Rosan Puslani. Tim Ganjar juga banyak mendapatkan dukungan dari para pengusaha ya. Dukungan para pengusaha kepada Ganjar Mahfud ini sebenarnya agak memalukan buat Jokowi. Karena para pengusaha ini kan mencerminkan dukungan intelektual ya. Kalau nggak pinter kan nggak mungkin jadi pengusaha sukses. Artinya, memang banyak orang pinter yang tidak mendukung Gibran. Padahal Gibran kan anaknya presiden. Apa kata dunia kan? Ini cukup membahayakan potensi Gibran untuk menang. Bisa jadi karena sifatnya pribadi, sehingga Pak Jokowi itu jadi kurang cermat ya dalam menyusun permainan caturnya, menyusun kata-kata gitu ya. Sehingga yang diharapkan jadi sebuah seledingan telak, malah jadi senjata makan tuan. Momennya itu di IKN ya, ketika Presiden Jokowi memberikan sambutan di depan para pengusaha dalam sebuah acara forum pengusaha di sana ya. Pak Jokowi mengingatkan agar para pengusaha tidak perlu jadi politikus, nggak perlu ikut berkomentar dalam soal politik menjelang pemilu 2024. Begini kata-kata Pak Jokowi ya, Bapak atau para pengusaha, ini kan biasa di bisnis, ekonomi, yang nggak usahlah belajar jadi politikus. Kadang-kadang komentari, malah bisa keliru. Itu kata-katanya. Saya kira maksud sebenarnya itu mengarah ke para pengusaha yang berada di tim Ganjar Mahfud, di mana keterlibatan dan dukungan para pengusaha di kubu Ganjar itu tersebar di media dan jadi daya tarik buat para pemilih ya. Sehingga pasangan Ganjar Mahfud sudah bisa bicara panjang lebar soal program ekonomi mereka. Pak Jokowi di sini sepertinya ingin pamer kekuatan juga ya, bahwa sebagai presiden, beliau bisa juga memberikan instruksi pada para pengusaha gitu loh. Ya kurang lebih samalah dengan soal pencopotan baliho di Bali itu ya. Tapi tanpa disadari, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu kan malah blunder. Masa Pak Jokowi lupa ya? Beliau sebelum jadi pejabat publik itu kan beliau juga seorang pengusaha mebel. Lah kalau dulu Pak Jokowi sebagai pengusaha itu nggak boleh belajar jadi politikus, ya nggak bakalan jadi presiden dong. Oke lah, itu masa lalu. Kalau kita bicara soal masa sekarang, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu ya tetap aja blunder. Karena seperti menyentil anak-anaknya sendiri. Gibran juga seorang pengusaha. Dan yang paling baru terjun ke dunia politik, Kaisang, juga pengusaha. Masa Pak Jokowi melarang para pengusaha belajar jadi politikus? Sementara anaknya sendiri, Kaisang, hanya dalam waktu 2 hari masuk partai. Sudah jadi ketua partai. Nggak konsisten dong. Saya juga yakin di antara para pengusaha yang hadir di IKN waktu itu ya, ketika Pak Jokowi berpidato, pasti ada yang jadi geli sendiri, ngetawain apa yang diucapkan oleh presiden. Pengusaha itu kan orang pinter ya, pasti logikanya dan cara berpikirnya itu lebih cepat gitu. Pasti ketawa itu, sambil ditutup mulutnya. Nggak enak kalau kelihatan sama presiden. Emang lucu sih, dan saya kira blunder itu sudah disadari oleh pihak Jokowi ya. Sehingga sesudah kejadian itu, ada petinggi Partai Gerindra yang bicara serius soal adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran maju sebagai cawapres.
Ini kan sekedar meredam aja, pengalihan isu gitu ya, untuk menutupi blunder yang itu. Oke guys, tujuan kita baik ya, niat kita juga baik. Agar negara ini dipimpin oleh orang yang bisa dan mampu bekerja keras untuk melayani rakyat. Orang yang bersih, yang niatnya juga mulia untuk mengabdi pada rakyat. Yakni pasangan Ganjar Mahfud. Selalu ada jalan untuk niat baik dan selalu ada blunder untuk niat buruk ya. Kura-kura memang juara.